Bab 2128. Menghadapi inisiatif sang penenun mimpi untuk memulai percakapan, Raja Naga merasa sedikit tersanjung. Long Jiang, setelah terkejut sesaat, Raja Naga mengerti, tetapi tidak langsung menjawab. Ia malah bertanya, aku penasaran mengapa sang penenun mimpi bertanya tentang orang ini. Mungkinkah ada hubungannya? Hubungannya kurang tepat, kata Yunce terus terang. Sebelum kembali ke sang penenun mimpi, aku selalu berkelana sendirian. Suatu kali, aku hampir dalam bahaya dan diselamatkan oleh seseorang yang menyebut dirinya Long Jiang. Setelah itu aku menghilang tanpa jejak. Setelah kembali ke sang penenun mimpi, aku selalu ingin menemukan orang ini untuk membalas kebaikannya. Namun, Long Jiang tidak ada di antara nama-nama naga yang tercatat di Istana Xuanji, sehingga aku tidak punya cara untuk membalas kebaikannya. Hari ini, aku beruntung bertemu dengan Raja Naga Senior, dan karena itulah aku datang untuk meminta bimbinganmu. Aku mengerti, sang Raja Naga merasa lega dan terkekeh. Memang, tidak ada seorang pun di klan nagaku yang bernama Long Jiang. Namun, ada seorang gadis naga yang sering menyebut dirinya Long Jiang saat bepergian. Yunce tampak cemas. Bolehkah aku bertanya siapa gadis naga ini? Sang Raja Naga berkata, kau pasti pernah mendengar nama wanita ini, Yuan Shenzi. Long Si, ekspresi terkejut yang tepat waktu terpancar di wajah Yunce. Long Si, gadis naga berbekas luka itu. Setelah keterkejutan itu, muncullah sebuah kesadaran. Pantas saja, dia tampak sangat muda, namun kultivasinya luar biasa tinggi. Jadi dia, pada titik ini, ia tiba-tiba mengubah nadanya. Agak bingung, nama gadis naga berbekas luka itu sangat familiar bagiku. Beberapa waktu lalu, aku mendengar kabar dari Istana Xuanji bahwa gadis naga berbekas luka itu telah berhasil menembus alam pemusnahan ilahi. Benarkah itu? Benar, sang Raja Naga mengangguk. Semburat kebanggaan muncul di wajahnya, yang dengan cepat memudar. Yunce berseru takjub, sering dikatakan bahwa kultivasi di antara klan naga sangatlah sulit. Bahkan penguasa naga muda, Long Wangchu, yang memiliki garis keturunan naga leluhur dan bakatnya melampaui seluruh klan, masih membutuhkan 5 jiazi 60 tahun untuk mencapai ranah penguasa dewa. Meskipun kemajuannya pesat dalam beberapa tahun terakhir, ia masih belum mampu menyentuh ranah pemusnahan dewa. Namun Long Si, dengan usia kurang dari 2 jiazi, telah menjadi seorang setengah dewa. Setidaknya menurut catatan Istana Xuanji, ini merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan naga. Gadis naga yang begitu menakjubkan, mengapa penguasa naga tidak membawanya ke pertemuan tanah suci ini? Ekspresi Long Cixin dan Long Qianxin di belakang penguasa naga secara bersamaan menjadi rumit. Penguasa naga tersenyum kecut dan berkata, Tuan Muda Yuan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi klan naga kami selalu menghormati naga leluhur. Dan dari garis keturunan naga leluhur, satu-satunya keturunan langsung di bawah saya adalah Wangchu. Long Si memiliki bakat yang tak tertandingi sepanjang sejarah klan naga, dan dia bahkan memiliki garis keturunan naga leluhur. Namun, dia berasal dari orang luar, dan aku belum menemukan asal-usul garis keturunan naga leluhurnya. Tatapan mata Raja Naga mendung, suaranya diwarnai ejekan. Bakat Wangchu dalam dao mendalam cukup dapat diterima di klan naga, tetapi dibandingkan dengan tuan muda lainnya, membawanya hanya akan menambah ejekan. Junior ini mengerti, Yunce mengangguk penuh arti, karena tuan naga muda belum datang, tentu saja tidak ada alasan untuk membawa junior lainnya. Memalukan untuk mengakuinya, tetapi itu benar. Raja Naga menghela napas lagi. Setelah bertemu banyak orang sepanjang hidupnya, Raja Naga telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di luar garis keturunannya. Namun pria di hadapannya, yang memiliki esensi ilahi yang ajaib dan status yang dihormati, memiliki wajah yang lembut, sopan santun, dan tenang namun tidak sombong. Ia juga dikenal karena rasa syukur dan kesetiaannya yang mendalam, yang membuatnya langsung mendapatkan simpati yang tak biasa dari Yunce. Yunce berinisiatif untuk berbicara, jangan menertawakanku, anak Dewa Yuan. Tapi aku sudah mencoba berkali-kali untuk menjadikan Long Si putri angkatku, hanya untuk ditolak setiap kali, tanpa ada ruang untuk keraguan atau harapan. Ia menambahkan dengan nada merendahkan diri, jika aku bisa memilikinya, mungkin kali ini aku bisa membawanya ke tanah suci sebagai putri angkatnya, agar Kaisar Yuan bisa melihatnya secara langsung. Aduh, mengapa begitu? Tanya Yunce. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang jelas. Untuk seorang putri klan naga, bukankah ini seharusnya menjadi kehormatan tertinggi? Itu juga berlaku untuk yang lain. Tapi Long Si, sang dewa naga menggelengkan kepalanya. Kepribadiannya sangat menyendiri, dan dia memiliki sifat keras kepala yang tak terpahami. Dia tidak ingin berhubungan dengan siapapun, juga tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Dia telah seperti ini selama beberapa dekade, dan aku pun demikian.
Yunce berkata dengan santai. Kalau begitu, bukankah dia tidak disukai oleh semua orang di klan naga dan berada dalam situasi yang genting? Tidak juga, Raja Naga tersenyum tipis. Karena kepribadiannya yang acuh tak acuh dan eksentrik, aku memberinya tempat terpencil dan melarang siapapun mendekatinya tanpa izinnya. Karena itu, selama bertahun-tahun, dia pergi berlatih atau tinggal di wilayahnya sendiri. Semua orang di klan naga tahu temperamennya dan tidak pernah memprovokasinya. Jadi kami hidup damai. Entah itu salah persepsi atau tidak, setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Naga merasa aura Yunce sedikit melunak. Yunce mengangkat tangannya dan membungkuk hormat. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Raja Naga Senior. Sekarang setelah saya tahu Longjiang adalah Longxi, saya harus memilih hari untuk pergi ke pegunungan naga leluhur untuk meminta pertemuan. Apakah itu cocok untuk Anda, Senior? Raja Naga segera mengangkat tangannya. Bukan apa-apa, anak Dewa Yuan. Tak perlu formalitas seperti itu. Jika anak Dewa Yuan datang, klan nagaku pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Kapanpun tak masalah. Namun, mengingat temperamen Longxi, anak Dewa Yuan harus bersiap. Apakah aku menemuinya atau tidak, itu sepenuhnya terserah padanya. Aku tak akan memaksanya, apalagi mengganggu. Yunce berkata terus terang. Pada titik ini, ia bertanya dengan wajar, ngomong-ngomong. Selama pertemuan singkatku dengan Longjiang, Longxi, sepertinya aku menyadari dia sedang mencari sesuatu. Alis Raja Naga sedikit berkedut. Aku ingin tahu apakah Raja Naga tahu tentang ini. Jika dia belum menemukannya, aku akan melakukan segala daya untuk membantunya menemukannya. Untuk membalas budi ini. Raja Naga tidak menyangkalnya. Longxi memang sedang mencari sesuatu yang aneh. Tetapi masalah ini melibatkan beberapa rahasianya. Bahkan sebagai Raja Naga, aku tak bisa membicarakannya tanpa izin. Kuharap anak Dewa Yuan memaafkanku. Akulah yang melampaui batas. Yunce melihat sekilas sesuatu yang tidak biasa di mata Raja Naga. Dan merasa sedikit curiga. Tetapi ia tak bisa lagi memaksakan diri. Informasi yang ia peroleh dari Raja Naga tidak berbeda dengan apa yang ia pelajari dari Istana Xuanji selama bertahun-tahun. Raja Naga sangat menyayangi Longxi dan berulang kali ingin mengangkatnya sebagai putri. Baptisnya, ia membiarkan Longxi memiliki ruang pribadinya sendiri, melarang siapapun mendekat, dan ia tak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya. Setidaknya, ia aman dan tenteram di sana, dengan kebebasan yang cukup, dan perlindungan dari Raja Naga. Saat ini, sapaan hormat Yunce kepada Raja Naga terdengar tulus, dipenuhi rasa hormat dan rasa terima kasih yang tulus. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya membeku, dan bahkan suara-suara pun mereda. Tatapan Yunce tanpa sadar beralih, menembus lapisan kabut, dan mendarat pada sosok gelap yang mendekat dengan cepat. Meng Jianxi segera menghampiri Yunce dan berbisik, ini kerajaan ilahi malam abadi. Saudara Yuan, tak seorang pun di kerajaan ilahi malam abadi, termasuk dewa tanpa nama, perlu memberi penghormatan, dan sebaiknya jangan mendekat. Saudara Yuan, tak langsung mendapat jawaban. Meng Jianxi menatap Yunce dengan sedikit terkejut, hanya untuk mendapati matanya dipenuhi kekosongan yang aneh. Menyadari keanehannya sendiri, Yunce berbalik dan mengangguk, dimengerti. Namun, tekanan ilahi dari dewa tanpa nama ini, cukup aneh. Buk, entah kenapa. Ia mendengar jantungnya sendiri berdebar kencang. Apa yang terjadi? Apakah ini perasaan tertekan yang dibawa oleh kedatangan dewa tanpa nama? Tidak, bahkan merasakan tatapan Kaisar Yuan. Bahkan menghadapi imam besar, seharusnya tidak seintens ini. Tangannya tanpa sadar menyentuh hatinya. Apa itu? Tanda tanya. Apa di jurang ini yang bisa membuat jiwanya begitu gemetar? Ia mengembuskan napas panjang. Tetapi debaran jantungnya tak kunjung reda. Malah, semakin intens setiap saat. Mungkin bisa dianggap semacam aura kebencian yang menolak segalanya. Wajar saja membuat orang merasa tidak nyaman. Meng Jianxi menjelaskan dengan lembut, tak menyadari perilaku Yunce yang tak biasa. Di mana tatapan semua orang tertuju, sosok gelap itu telah melangkah di puncak awan Eden, berdiri tegak di dunia yang begitu putih. Aura yang menyertainya bagaikan mata air dingin yang mengalir turun dari kedalaman neraka, mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung semua orang dan memenuhi mereka dengan ketakutan yang tak terjelaskan. Berbeda dengan hawa dingin yang menindas dari tekanan ilahi gelap yang dilepaskan oleh Yang Mulia Qi Hang. Ini adalah hawa dingin yang menusuk langsung ke jiwa dan sumsum tulang. Seolah-olah taring ular berbisa telah menyentuh tenggorokan mereka. Semua generasi muda dari kerajaan ilahi bergidik hebat. Wanita malam abadi bergerak tanpa suara. Ekspresinya sama sekali tak acuh. Bagaikan sekelompok jiwa yang berkelana terbalut hitam. Di tengahnya, ia masih membawa tandu hitam yang sama. Bahkan setelah mencapai puncak Eden, dewa tanpa cahaya tetap duduk di dalamnya, tak pernah menampakkan wajah aslinya, seperti yang selalu terjadi. Kaisar Abyss tak pernah memperhatikannya. Para dewa lainnya, tentu saja,
Tak repot-repot menanggapi atau berkomentar. Namun kali ini, hampir bersamaan, tatapan 6 Dewa Agung, Jue Luo, Hua Xin, Wu Meng, Tianxing, Qiong Yue, dan Qi Heng, semuanya terfokus pada wanita di sisi kanan tandu. Para tokoh berpengaruh dari berbagai kerajaan dewa melakukan hal yang sama. Tatapan mereka berganti-ganti dengan tingkat keheranan yang berbeda-beda. Di sebelah kanan tandu secara tradisional merupakan tempat duduk Dewi Kerajaan Dewa Malam Abadi. 20 tahun yang lalu, Dewi Malam Abadi, Wu Qing, digulingkan, dan penggantinya bernama Shen Wuyi, sebuah fakta yang diketahui oleh semua kerajaan. Hingga hari ini, tak seorang pun pernah melihat Dewi penerus, dan bahkan informasi tentangnya pun langka. Rumor-rumor yang sudah sedikit ini bahkan lebih dibesar-besarkan dan aneh, membuatnya sulit dipercaya dan mudah dianggap palsu. Rumor mengatakan bahwa Dewi sebelumnya, Wu Qing, dieksekusi beberapa tahun yang lalu. Rumor ini kemungkinan besar benar. Rumor mengatakan bahwa Shen Wuyi ditemukan oleh dewa tanpa cahaya di antara ras alien dari garis keturunan Shen Wu. Usianya baru setengah abad ketika ditemukan, namun sudah memiliki kultivasi puncak dewa-dewa. Rumor mengatakan bahwa Shen Wuyi melewati alam setengah langkah pemusnahan dewa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Langsung menjadi dewa setengah dewa. Rumor mengatakan bahwa kultivasi Shen Wuyi saat ini berada di alam pemusnahan dewa tingkat kelima. Kelompok pertama yang mengetahui asal-usul Shen Wuyi semuanya dibungkam oleh Shen Wuyanye. Alasannya tidak diketahui. Satu-satunya kepastian adalah bahwa dalam perjalanan kembali ke kuil bersama Shen Wuyi, ia terlihat oleh mata-mata dari kerajaan dewa tertentu, yang mengonfirmasi kultivasi puncak dewa-dewa miliknya. Namun, kultivasi seperti itu di usianya yang baru setengah abad, sungguh mustahil. Melewati alam minor setengah langkah pemusnahan ilahi dan 4 tingkat dewa hanya dalam 20 tahun untuk mencapai tingkat kelima alam pemusnahan ilahi bahkan lebih seperti fantasi, kebohongan yang menggelikan. Namun, saat ini, Dewi Malam Abadi ini, yang akhirnya muncul di hadapan semua orang dan disembunyikan oleh Shen Wuyanye selama 20 tahun, memancarkan aura yang mendalam, tingkat ke-6 alam pemusnahan ilahi. Tingkat ke-6 alam pemusnahan ilahi, ini, bagaimana mungkin? Meng Xuanji, yang memegang jaringan intelijen terbesar di kerajaan ilahi penenun mimpi, bergumam linglung. Apa? Seru Meng Jianxi kaget. Belum lama ini, Meng Jianxi secara rutin merangkum informasi tentang berbagai putra dan putri dewa untuk Yunce. Saat menyebut Dewi Malam Abadi, ia bercanda bahwa dikabarkan kultivasinya mungkin telah mencapai tingkat kelima alam pemusnahan ilahi. Ia ingat betul kedutan bibirnya saat menerima informasi ini, dan ketika membicarakannya dengan Yunce, ia juga bercanda bahwa kemampuan intelijen Istana Xuanji terkadang tak terlukiskan. Ia tak pernah menyangka Dewi Malam Abadi yang berdiri di hadapannya akan lebih menakjubkan daripada rumor yang dibesar-besarkan secara konyol itu. Mungkinkah informasi tentang kultivasi puncak alam dewa ilahinya saat itu salah? Gumamnya tanpa sadar, seolah hanya ini yang bisa meyakinkan dirinya untuk menerimanya. Terhanyut dalam lamunannya, ia tak menyadari kesunyian Yunce yang aneh atau tatapannya yang sama sekali tak fokus. Ia menatap kosong ke arah wanita berpakaian hitam itu. Suara-suara di sekitarnya semakin menjauh. Semua warna memudar, terdistorsi, dan menghilang. Dunia perlahan berubah menjadi putih pucat yang kacau. Hanya menyisakan mata itu yang terpantul di jiwanya melalui pupil matanya. Mata itu, yang pernah menjadi pemandangan terindah yang pernah memasuki hidupnya. Air mata yang paling pedih dan menyakitkan di jiwanya. Mimpi abadi yang menghantui jiwanya. Dan keajaiban serta kemewahan yang tak henti-hentinya ia dambakan. Dan begitu saja, tiba-tiba, tanpa peringatan, mereka muncul kembali di pupilnya, dalam hidupnya. Tapi mata itu sekarang sedingin kolam es ketika mereka bertemu. Tidak ada riak yang tercipta, juga tidak ada bayangannya yang terlihat. Itu dia, bukan dia. Dia merasakan kehilangan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas tubuhnya, penyimpangan kesadarannya yang lebih jauh tak terkendali. Yunce, ada apa denganmu? Tenangkan pikiranmu, fokuskan jiwamu. Kau tidak boleh membuat kesalahan. Suara Lisu bergema di lautan jiwanya. Setiap kata lebih mendesak dari yang terakhir. Emosinya menjadi semakin jelas. Tapi kali ini, dia gagal meredakan gelombang yang bergejolak. Di lautan jiwanya, dia belum pernah melihat Yunce dalam kondisi pikiran seperti itu. Seolah-olah dia tiba-tiba hanyut ke dalam mimpi yang terlalu fantastis. Alasannya ingin membangunkannya. Namun keinginannya menggagalkan ilusi mimpi itu. Hancur seperti gelembung. Pan Yuseng menyembunyikan cahaya aneh di matanya. Mengeluarkan dengungan samar, dewa tanpa cahaya telah susah payah menyembunyikan diri selama 20 tahun. Mempersiapkan kejutan besar untuk kita semua. Sungguh bijaksana, kejutan. Ya, kalian orang-orang busuk berani berasumsi. Suara tegang dari tandu membuat generasi muda meringis. Hampir menutupi telinga mereka. Wui,
Hari ini adalah hari untuk membuat dunia mengingat penampilan dan namamu. Dan untuk membuat mereka tidak pernah lupa. Suara dewa tanpa cahaya menusuk jiwa semua orang, terutama generasi muda yang melihat dewa tanpa cahaya untuk pertama kalinya. Mereka siap secara mental, namun masih tidak percaya bahwa suara seseorang bisa begitu menakutkan. Ya, Dewi Ibu, menatap beragam tatapan orang banyak, Shen Wei perlahan melangkah maju. Saat dia berhenti, cadar hitam di wajahnya diam-diam jatuh. Aku Shen Wei dari Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Ini pertama kalinya aku bertemu kalian semua, para dewa dan senior Kerajaan Ilahi yang terhormat. Kuharap kalian berbaik hati memberikan bimbingan. Wajah asli Dewi Malam Abadi mulai terlihat, dan desahan napas terdengar di antara kerumunan. Boom, dunia Yunce seakan hancur berkeping-keping, seolah miliaran bintang hancur secara bersamaan. Para wanita di Kerajaan Ilahi Malam Abadi hanya diizinkan mengenakan pakaian hitam yang paling sederhana dan polos, tanpa hiasan atau riasan apapun. Karena di mata dewa tak dikenal, pakaian dan riasan yang rumit hanyalah cara untuk menyenangkan manusia. Bagaimana mungkin dewa tak dikenal mengizinkan hal ini? Bagaimana mungkin ia menoleransinya? Kabut tipis, seperti embun beku, mengalir di atas lengan dan ujung baju hitam panjang, menciptakan lingkaran cahaya perak yang pecah. Pakaian hitam itu, yang begitu polos dan bahkan kasar, kini tampak begitu mewah. Pemakainya secantik lukisan surgawi yang bermandikan cahaya ilahi. Sungguh indah. Angin sepoi-sepoi seakan tertarik padanya, mengusap lembut lehernya yang indah. Setiap inci kulitnya tampak berkilauan dengan cahaya lembut. Setiap helai lebih jernih daripada cahaya bulan. Matanya seindah pecahan bintang dalam kristal, namun begitu dingin dan tenteram. Seperti bulan yang kesepian terpantul di kolam yang dingin, tak tergoyahkan bahkan oleh kehadiran banyak dewa. Ia tak berdandan, namun bibirnya selembut bunga sakura, terlalu pucat untuk disembunyikan oleh pemerah pipi manapun. Bagai sentuhan merah di atas salju, memikat pada pandangan pertama, namun bibirnya yang mengerucut menyimpan ketapedulian yang sama acuhnya. Sangat cantik, gumam Hua Cai Liliri, yang menatapnya kosong. Meski berbusana hitam, ia bagaikan peri es di bawah rembulan, begitu cantik namun tak terjangkau. Wanita seperti itu ada di dunia ini, gumam Sasing. Keterasingan sang pangeran dewa membuatnya mati-matian berusaha mengalihkan pandangan, tetapi dengan kedutan di sudut matanya, ia tak mampu melakukannya. Gul, gul, suara tenggorokannya tersengal-sengal. Bahkan para dewa agung pun tertegun sejenak, apalagi generasi muda. Sebelum hari ini, mereka tak akan pernah percaya bahwa seorang wanita secantik Dewi Alam Surgawi ada di dunia ini. Mereka juga tak percaya bahwa ia berasal dari Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Tak seorang pun meragukan bahwa bahkan tanpa kultivasi, kecantikannya saja sudah mampu memikat seluruh abis. Meng Kongchan mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Yunce, "Yuaner, kecantikan wanita ini tak kalah dari Kylie. Sungguh menakjubkan. Namun, pada dasarnya dia adalah putri malam abadi, dan kau tak boleh terpengaruh oleh penampilannya." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik menatap Yunce. Ia kemudian menyadari bahwa pupil matanya telah melebar hingga hampir memenuhi seluruh rongga matanya. Aura, jiwa, dan tubuhnya, semuanya berfluktuasi hebat, hampir di ambang kehancuran. Ia langsung bergerak ke sisi Yunce dan bertanya dengan mendesak, "Yuaner, ada apa?" Yunce mengembuskan napas pengap dengan susah payah, lalu mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Meng Kongchan. "Senior, aku butuh penghalang. 10 tarikan napas, 20 tarikan napas sudah cukup." Dalam keheranan sesaat, Meng Kongchan tidak bertanya lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, penghalang dari dewa sejati menyelimuti Yunce, mengisolasinya sepenuhnya dari segala sesuatu di dalam dan luar.